Kali ini kita akan bedah salah satu ide besar dari investor paling sukses di dunia. Coba deh kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Di tengah semua berita ekonomi yang kayaknya kacau balau, sebenarnya ada nggak sih formula atau pola yang bisa ngejelasin cara kerja ekonomi? Nah, investor miliarder Ray Dalio percaya ada. Seluruh karirnya dibangun di atas sebuah model yang dia sebut mesin ekonomi. Oke, kita langsung bahas aja ya. Inti idenya Dalio tuh gini, sejarah itu kayak buku panduan. Kenapa? Karena pola ekonomi itu ya gitu-gitu lagi, berulang terus dalam siklus yang sebenarnya bisa diprediksi. Nah, buat ngertiin mesinnya ini, kita perlu lihat dua kekuatan utama yang jadi penggerak semuanya. Yang pertama namanya produktivitas. Anggap aja ini kayak garis lurus yang terus naik. Ini nunjukin gimana kita sebagai manusia terus jadi lebih baik, lebih pintar, lebih efisien dari dekade ke dekade. Dalam jangka panjang, ini yang paling penting. Tapi, yang benar-benar kita rasain sehari-hari itu bukan garis lurus tadi, melainkan siklus utang. Nah, ini nih yang kayak ombak, ada pasang, ada surut. Siklus pinjam-meminjam dan belanja inilah yang bikin ekonomi naik turun, yang sering kita lihat di berita. Nah, ini bagian yang menarik banget. Kita harus bisa bedain ya. Ada siklus utang jangka pendek yang biasanya kita sebut siklus bisnis atau resesi. Tapi ada juga siklus utang jangka panjang yang skalanya jauh lebih besar. Dan menurut Dalio, kita sekarang ini lagi ada di fase akhir siklus yang besar itu. Oke, jadi kalau pakai kerangka pikir ini, posisi kita sekarang di mana dong? Nah, Dalio berargumen kalau kita ini ada di fase-fase akhir dari siklus utang jangka panjang. Dan fase akhir ini gejalanya jelas banget. Mungkin banyak yang udah nggak asing lagi buat kita ya. Contohnya, kesenjangan kekayaan yang makin lebar antara si kaya dan si miskin. Dan coba lihat data ini deh. Kesenjangannya itu, wow, luar biasa. Kekayaan bersih dari 0,1% orang terkaya, itu sekarang nilainya kurang lebih sama dengan total kekayaan 90% populasi sisanya. Bayangin! Nah, ketegangan ekonomi kayak gini, ujung-ujungnya ngefek ke politik. Data nunjukin kalau dua partai politik besar di Amerika misalnya, sekarang ini terpecah belah banget secara ideologi. Bahkan lebih parah dari titik manapun dalam 100 tahun terakhir. Oke, ini semua ngebawa kita ke pertanyaan paling penting. Kalau siklus-siklus raksasa ini emang nggak bisa dihindari, terus gimana dong cara kita sebagai investor bisa bertahan, bahkan untuk masa depan? Jawaban Dalio ternyata cukup sederhana. Dan ini bukan soal gimana caranya jadi paling pinter atau ngakalin pasar loh. Tujuannya itu bukan buat jadi peramal masa depan. Bukan. Tujuannya adalah jadi seimbang, jadi siap menghadapi masa depan apapun. Intinya, bangun portofolio yang tahan banting, yang bisa ngadepin apapun yang dilempar sama mesin ekonomi ini. Nah, kebanyakan dari kita kan bikin kesalahan yang sama. Kita lihat investasi mana yang lagi bagus-bagusnya belakangan ini. Terus kita mikir, wah ini investasi bagus. Padahal itu bukan berarti bagus, tapi lebih tepatnya lebih mahal. Ujung-ujungnya kita malah naruh duit terlalu banyak di satu aset yang lagi panas-panasnya itu. Solusinya menurut Dalio adalah apa yang dia sebut cawan suci investasi, yaitu punya 15 atau lebih aset investasi yang bagus dan tidak berkorelasi. Maksudnya apa tidak berkorelasi? Artinya, aset-aset itu nggak semuanya naik atau turun barengan di waktu yang sama. Perilakunya beda-beda. Coba bayangin deh risikonya kalau kita cuma pegang satu jenis aset, misalnya saham doang. Risikonya tinggi banget kan? Karena nasib kita ya cuma bergantung sama satu hasil itu aja. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Begitu kita sebarin uang kita ke 15 aset yang nggak saling berkorelasi tadi, wush, risikonya langsung anjlok drastis. Dan yang paling keren, kita nggak perlu ngorbanin potensi keuntungan kita. Dengan diversifikasi yang benar, kita bisa nurunin risiko sampai hampir 80%. Nah, ini dia kekuatan dari keseimbangan, bukan sekedar prediksi. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua yang paling penting. Coba lihat lagi portofolio investasi Anda sekarang. Apakah portofolio itu dibuat untuk bertaruh dan memprediksi masa depan? Atau portofolio itu dirancang seimbang untuk bisa bertahan melewati badai sejarah apapun?